بسم الله الرحمن الرحيم يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, tatkala sendiri maupun ramai, tatkala sepi maupun banyak orang, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya khusyuk merupakan rohnya salat. Khusyuk merupakan perkara penentu pahala salat seseorang. Oleh karenanya seseorang yang khusyuk dalam salatnya telah menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khusyuk dalam salat merupakan ciri-ciri utama para pewaris surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena agungnya khusyuk dalam salat, maka syaitan berusaha untuk menghilangkan khusyuk dari orang yang sedang salat. Bahkan ada syaitan spesialis yang khusus beraktivitas untuk mengganggu kekhusyuan seseorang. Diriwayatkan anna Uthman bin Abi al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Bahwasanya Uthman bin Abi al-As mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, aku sering diganggu syaitan dalam salat.
sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu memang syaitan yang dinamakan khanzab. Jika engkau mulai merasakannya, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah darinya. Lalu meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Dia Uthman berkata, maka aku pun melakukan hal tersebut, lalu Allah menghilangkannya dariku. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin, fa idza qada an-nidaa aqbal hatta idza thuwiba bis-salati adbar." حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seorang seraya berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, terhadap sesuatu yang dia tidak ingat. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seorang yang solat tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam solatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang bisa membantu seseorang untuk khusyuk di dalam solatnya. Di antaranya kiat yang pertama yaitu menghadirkan dalam diri bahawa ia sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin Sang Maha Kuasa. Dan inilah makna ihsan dalam ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika seorang meyakini bahawa Allah sedang melihatnya, sedang menilai solatnya, tentu ia akan lebih khusyuk dalam solatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kiat yang kedua yang membantu seorang untuk khusyuk di dalam salatnya adalah meyakini bahawa jika ia bisa baik dalam menghadap Allah di dunia dengan salat, maka akan mudah baginya menghadapi Allah pada hari kiamat kelak dalam hisab dan yang lainnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, lil-'abdi baina yaday Allah mawqifan, mawqifun baina yadayhi fi as-salah wa mawqifun baina yadayhi yawma liqa'ih. Seseorang hamba di hadapan Allah memiliki dua posisi. Posisi dia di hadapan Allah dalam salat, dan posisi dia di hadapan Allah di hari perjumpaan dengannya di akhirat kelak. Barang siapa yang menegakkan hak posisi yang pertama, maka akan dimudahkan baginya pada posisi yang kedua. Dan barang siapa yang meremehkan posisi yang pertama, menyia-nyiakan salat dengan tidak menunaikan haknya, maka akan disulitkan baginya pada posisi yang kedua, yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang ketiga, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, meyakini bahawa ketika ia sedang salat, maka ia sedang berbicara dengan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatih fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya
salah seorang dari kalian jika berdiri dalam solatnya, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, sungguhnya ia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan al-munajah dalam bahasa Arab asal maknanya adalah al-kalamu baina itsnaini sirran, yaitu pembicaraan di antara dua orang dengan diam-diam. Maka ini didukung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku dia mendapatkan sesuatu yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Apabila seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hambaku, wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku dan sesuatu yang diminta, dan untuk hambaku sesuatu yang dia minta akan diberikan. Apabila seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Karenanya jika seorang sedang salat, sesungguhnya ia sedang fokus berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua antara dia dengan Allah. Lantas apakah merupakan adab yang baik jika kita berbicara dengan pemimpin, seorang pejabat, seorang atasan, ia sedang fokus berbicara dengan kita sementara kita berbicara dengan dia sambil tidak fokus dan pikiran kemana-mana? Bagaimana lagi jika kita sedang bermunajat kepada penguasa alam semesta, Allah Azza wa Jal. Kemudian kiat yang keempat agar membantu seorang khusyuk di dalam solatnya adalah ketika solat menghadirkan hati seakan-akan ini merupakan solat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Jika engkau salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Maksudnya yaitu ketika salat seakan-akan ia akan berpisah dari salatnya, yaitu seakan-akan merupakan salatnya yang terakhir. Al-Imam Ibn Rajab berkata, oleh karena itu Nabi SAW diperintahkan untuk salat dengan salat perpisahan, karena sungguhnya barang siapa yang merasa bahawa dirinya akan berpisah dari dunia dengan salatnya, maka dia akan menyempurnakannya dengan suatu yang paling sempurna. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima yaitu berusaha memahami semua yang ia baca, terutama zikir-zikir dan doa-doa dalam salat. Karena jika seorang memahami apa yang ia ucapkan, maka akan memudahkannya untuk konsentrasi dalam salatnya, dan tentu ini dengan cara belajar dan menuntut ilmu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوم مسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang keenam yang membantu seseorang agar khusyuk di dalam salat adalah berusaha untuk variasi dalam membaca zikir-zikir salat, bukan satu model zikir saja. Karena kalau hanya satu model zikir, terkadang lisan mengalir saja mengucapkan zikir tersebut,
tanpa harus memahaminya. Lain halnya jika zikir-zikir divariasikan, maka tentu membantu untuk fokus dalam memahami apa yang dia baca. Misalnya pada solat ini membaca doa istiftah yang satu, maka pada solat yang lain membaca doa istiftah yang lain. Demikian juga begitu banyak variasi doa dalam ruku dan sujud yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat yang ketujuh, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berusaha persiapan dengan sebaik-baiknya ketika hendak salat, seperti berwudu dari rumah, lalu berjalan menuju masjid dengan tenang, lalu jika masuk masjid salat qabliyah dan salat tahiyatul masjid, lalu jika masih ada waktu bisa membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya merupakan pengantar atau muqaddimah, sehingga ketika masuk dalam solat fardu maka kita dalam kondisi lebih khusyuk. Kemudian kiat yang kedelapan, yaitu berusaha menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa mengganggu kekhusyuan. Sebab-sebab tersebut bisa diklasifikasikan kepada dua model. Yang pertama, tempat yang tidak kondusif untuk solat, misalnya sajadah yang terlalu menarik perhatian, atau lokasi yang kurang bersih dan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu konsentrasi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran, seperti dalam kondisi lapar sementara makanan sudah siap dihidangkan, sedang solat tapi menahan buang air dan buang angin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna salat seorang apabila makanan yang telah dihidangkan atau apabila dia menahan buang air besar atau kecil. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang kesembilan atau yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari 4 perkara, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak berasa puas, dan dari doa-doa yang tidak didengar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa kiat-kiat yang bisa membantu kita agar kita khusyuk di dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar mampu melaksanakan kiat-kiat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.